Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan penuh kerendahan hati, kami datang menghadap-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Anugerah kehidupan baru telah kami terima kembali hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Mohon perbaharuilah hidup kami ya Bapa. Sebentar lagi kami akan membaca, mempelajari dan merenungkan firman-Mu. Sertailah kami agar dapat memahami setiap firman yang kami dengarkan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 19 ayat 20-21. Saya akan membacakannya untuk kita. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Bijak di Masa Depan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arti kata bijak adalah selalu menggunakan akal budinya, pandai atau mahir. Jadi dapat dikatakan bahwa orang bijak itu adalah orang yang berkemampuan menggunakan akal budinya, berkemampuan untuk menilai dan memutuskan masalah di dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan keharmonisan di dalam hidup. Menjadi orang yang bijak adalah hal yang penting bagi setiap orang, baik di kalangan muda maupun di kalangan orang yang sudah tua. Menjadi bijak tidak memandang usia. Memiliki kebijaksanaan akan menuntun kita untuk selalu bertindak benar. Filsuf Yunani yang bernama Plato mengatakan bahwa orang yang bijaksana akan selalu mencari kebenaran di sepanjang hayatnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak mengetahui masa depan kita. Kita hanya bisa melakukan sebatas menyusun rencana yang matang. Tetapi keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Karena sesungguhnya masa depan kita sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita perlu berdoa untuk mengetahui kehendak Tuhan atas hidup kita. Sebagai manusia, kita pasti menginginkan masa depan yang cerah dan gemilang. Terlebih lagi sebagai orang tua pasti sangat merindukan hal itu terjadi untuk masa depan anak-anaknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang bijak akan sangat memperhatikan cara hidupnya. Hidup yang berkualitas, yang memberikan dampak positif bagi banyak orang, mewarisi banyak hal-hal berguna di dalam hidupnya. Hidup orang bijak bukan semata-mata berdasarkan urutan waktu saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu mampu menerapkan firman Tuhan di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Sebagai orang tua yang bijak, ia adalah teladan bagi anaknya. Ia mengetahui cara mendidik anaknya, di mana mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Walaupun membutuhkan waktu, orang tua yang bijak akan berusaha agar anaknya menjadi orang yang bijak pula di masa depan. Dengan cara memberi didikan, terus memberi nasihat, dan memberi hajaran dikala perlu. Selagi ada kesempatan, orang tua harus membimbing dan memimpin anaknya menuju hidup yang benar dan takut akan Tuhan. Dengan demikian, kelak orang tua akan melahirkan anak-anak yang bijak sebagai penerus yang akan menjaga siklus kehidupan orang benar di mata Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nas bacaan kita pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan bahwa supaya menjadi bijak di masa depan, maka harus mendengarkan nasihat dan menerima didikan. Sebagai orang percaya, dasar didikan kita adalah firman Tuhan. Kita akan dapat menjadi bijak bila kita banyak belajar dan tekun mempelajari firman Tuhan dengan disertai hormat dan takut akan Tuhan. Dengan selalu mempelajari firman Tuhan, secara otomatis kita akan dapat mengenal Tuhan lebih dekat lagi, sehingga dapat mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita.
Orang tua juga harus tekun memperkenalkan firman Tuhan bagi anaknya sebagai dasar pembentukan karakternya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang bijak sangat menghargai waktu. Ia akan memanfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hidupnya sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Selalu rindu memuji Tuhan dan senantiasa mengucapkan syukur dalam segala sesuatu. Karena orang bijak tahu bahwa keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana di balik seluruh rancangan di hati manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, mempercayai Allah sebagai penentu masa depan adalah hal yang sangat tepat karena hidup kita ada dalam tangannya. Dia yang berkuasa atas hidup kita, demikian juga masa depan kita. Tidak perlu datang kepada peramal sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Mari kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk mau menerima nasihat dan didikan, supaya kelak kita menjadi bijak di masa depan. Juga mampu menghadirkan generasi-generasi orang bijak selanjutnya yang mengenal firman dan takut akan Tuhan. Amsal pasal 8 ayat 33 dikatakan, "Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya." Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk firman yang baru saja kami dengarkan ini. Engkau mengajarkan kami agar mau menerima didikan, terkhusus untuk lebih dalam lagi mengenal-Mu melalui pembacaan firman Tuhan sehari-hari, agar kami kelak dapat menjadi orang yang bijak dan mampu memberikan pengaruh untuk menghadirkan orang-orang bijak lainnya. Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, berilah kami kemampuan itu. Teguhkanlah hati kami untuk fokus membangun relasi denganmu, sehingga hidup kami menjadi sungguh berguna bagi sesama dan senantiasa memuliakan Engkau. Segala rencana yang kami buat, kami serahkan kepadamu, karena Engkaulah penentu hidup kami. Sebentar lagi kami akan meneruskan aktivitas kami. Berilah kami semangat ya Bapa, untuk menyambut berkat-berkat baru daripadamu. Dengarkanlah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.